Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak, teman-teman semua? Mudah-mudahan Alhamdulillah. Alhamdulillah. wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Amin. kesehatan jasmani rohani, iman takwa serta pikiran cerah untuk bisa memahami kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai fenomena, dalam berbagai pengalaman hidup kita. Selanjutnya, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi yang mulia, yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi bagian dari usaha untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam memahami agama ini. Karena bahasa adalah salah satu kunci untuk bisa mengerti lebih tepat dan lebih teliti. Ibu-ibu, bapak sekalian, dan teman-teman yang bisa ikut bergabung pada kajian kita kesempatan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah tuntas membahas tadribat. Nah, tadribat, ayat kata-kata, kalimat yang ada pada pelajaran kita yang ke-23 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempertegas, akan memperkuat pemahaman kita yang sudah kita miliki dengan memperhatikan aspek kaidah kebahasaan yang bisa kita amati berdasarkan contoh-contoh yang kita sudah pelajari. Untuk itu, mari memanfaatkan waktu yang kita miliki bersama. Kita awali kajian kita pada hari ini, hari bahagia kita bersama. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, apa sekalian, teman-teman yang ikut bergabung, kalau sudah siap untuk melanjutkan ke materi hari ini, maka mari kita amati bersama, kita telaah bersama aspek kebahasaan yang bisa kita pahami dari contoh-contoh yang sudah ada. Baik, ini dia ibu-ibu, apa sekalian, materi kita. Kita lihat sekilas ya, kita lihat sekilas pada bagian awal dari pelajaran kita ini, ibu-ibu, apa sekalian. Pada pelajaran kita yang ke-24, Ad-Darsul Rabi'u wal Ishrun. Pada daris ini, yang tadi saya sempat keliru, 23 ini. Pada pelajaran kita, Ar-Rabi' wal Ishrun, ini di kotak sudah diperlihatkan. Yang pertama ya, sebelah kanan, ini adalah contoh jumlah fi'liyah. Yang bagian atas adalah jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian di baris keduanya, ibu-ibu bapak sekalian, seperti yang ibu-ibu bapak juga bisa amati dengan jelas, bahwa di baris keduanya ini juga jumlah fi'liyah, jenis fi'ilnya adalah fi'il madin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu sebuah ungkapan dalam bahasa Arab subjek predikat yang menekankan pada perbuatan.
ya, menekankan pada perbuatan, bukan menekankan kepada siapa atau apa yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, kita bisa baca di sini ada yahduru ad-duyufu, kemudian hadara ad-duyufu. Artinya sama dalam bahasa Indonesia. Ini menceritakan, ini kutipan dari rangkaian cerita yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas tentunya, yaitu tentang kehadiran para tamu ya. Para tamu kalau ibu-ibu, eh, apa teman-teman sekalian itu tamunya dari Malaysia, ya, tamunya dari Malaysia. Jumlah ini, jumlah fi'liyah yang ada sebelah kanan, ini bisa berkembang nanti ketika yang kita ingin tekankan pada tamunya. Ya, kalau tadi kan tentang menekankan kepada ada yang hadir, ya, ada perbuatan tentang kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran para tamu. Nah, kalau kalimat yang ada di sebelah kiri ini tidak bicara tentang peristiwa kehadiran itu, bukan itu yang ditekankan, tetapi ini mau bicara tentang tentang sosok. Sosok siapa? Sosok para tamu, tentang para tamu. Ada apa dengan para tamu? Yaitu ad-duyufu yahduruna ad-duyufu hadaru. Ya, ini contoh ini adalah contoh yang bagus sekali sebagai contoh awal untuk kita pahami bahwa ternyata dalam bahasa Arab kata hadoro pada jumlah fi'liyah manakala hadir di dalam jumlah ismiyah di fi'il madinnya berkembang menjadi hadoru. Nah, begitu pula halnya yahdurud duyuf. Jadi, ketika hadir dalam jumlah ismiyah berkembang menjadi yahdurun. Ya, jadi catatan kita udah beberapa kali kita ulang dan mudah-mudahan ini pembahasan kita hari ini ibu-ibu apa sekalian teman-teman menjadi peneguh, penguat, pemantap kembali. Pemantap kembali. Ya, jadi ini posisinya ini mengikuti alur sederhana bahwa depan adalah kepala, yang belakang ibaratnya ekor, ekor mengikuti kepala, ya, makmum mengikuti imam, ya, makmum mengikuti imam, ya, makmum mengikuti imam. Nah, jadi dari segi itu bisa kita lihat. Itulah yang kemudian Ibu Bapak sekalian kita amati kembali di dalam contoh-contoh yang banyak sekali bertebaran di baik di teks pokok maupun di dalam tadribat yang sudah kita bahas. Nah, berdasarkan itu, mari kita lihat apa rangkuman, apa ringkasan inti dari materi kajian kita dari sisi ya, dari sisi dari aspek ketentuan secara kebahasaan. Ya, silakan ibu-ibu, sekalian dibaca yang sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ini adalah perubahan fiil madin, fiil mudori, ya, untuk domir jamak, ya, untuk domir jamak. Apa domir jamaknya yang terlihat, ibu-ibu, bapak Hum, sekalian? hum, Hum. Hum. Ada hum dan ada Hunna. hunna, hunna. Ya, ini adalah domir jamak. Hum ini jamak untuk mudzakkar, hunna ini jamak untuk muannas. Ya, perhatikan untuk madin al-fi'lul madi hum adaru, hadaru hum jalasu, jalasu. Itu perhatikan ya, perhatikan ada kesesuaian antar ya. Itu kesesuaian. Jadi kita bisa sebut ini sebagai penanda. Kita bisa sebut ini sebagai penanda. Ada waw alif ya, penanda hum. Nah, kalau ini kemudian kan terlihat ya selaras ya. Hunna. Nah, hunna. Nah, 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 coba ibu-ibu ya, teman-teman sekalian di hunna itu ada berapa nun? di hunna dua nun, Ada dua. Ya, ada dua nun. Nah, coba. Nun yang pertama apa?
tanda bacanya? Sukun. Sukun. Nah, nun yang kedua, tanda bacanya? Fathah. Iya. Jadi coba lihat ya. Ini kan hun. Nah, oke, jadi begitu juga seolah-olah begitu jadi gampang kita bisa mengamati. Jalas, nah gitu ya. Jalas, nah. Nah, Ada naknya sama nak, kemudian sebelum nak itu sukun, gitu sukun. ya. Jalas, nah. Kodam, nah. Nah, gitu. Nah, dan itu juga hal yang sama bisa kita lihat juga. Ini perhatikan untuk yang al-mudhari. Silakan dibaca al-mudhari untuk mudzakkar, kemudian untuk muannats. Hum 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 yahduruna. yahdurun. yahduruna. Hum Hum yajlisuna. yajlisun. Yajlisun. Kemudian hunna Hum Hunna yajlisna. 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 Hunna Yuqaddim. Yuqaddimna. yuqaddimna. Terlihat sekali ya. Ini kalau tadi hum di madin itu waw alif penandanya. Ketika di mudhari penanda dasarnya ada waw nun. Oh, nun. Hmm, ada waw nun. Tuh. Jadi sama-sama ini ada penanda banyak ya. Ada Oh, nun. waw nun. Untuk hum, kemudian yang hunna, ilustrasi seperti tadi juga. Ada na di ujungnya. Jalas na, yajlis na, kodam na, yukodim na. Ya, jadi sama-sama ada nun di ujungnya. Sukunnya fathah. Ya, na, hun, na, na, na. Nah, gitu ya. Jadi penandanya. Na. Kemudian sebelum ya, sebelum nun yang yang muncul di terakhir itu sukun. Sukun. Hun, Oh, itu. nah, hun, nah, jalas, nah, Hmm. kodam, nah, yajlis, nah, yukodim, nah. Bisa masuk ya dalam pemahaman kita semua, ibu-ibu bapak sekalian, tentang perubahan madin dan mudhari untuk jamaknya bisa dipahami ya. Bagaimana Bu Yana? Salah. Oke, baik ya. Bagaimana Pak Bambang? Aduh. Jadi ini Sahih. kalau kita lihat ya, jadi terlihat ada sinkronisasi. Nah, artinya tidak sepenuhnya kita perlu mengandalkan hafalan ya, tidak sepenuhnya perlu mengandalkan hafalan, tuh. Tapi kita bisa mengandalkan logika dan nalar yang Logika. kita miliki. Bahwa sama-sama di ujung kata, baik di Iya. madin maupun mudhari itu ada penanda banyaknya. Ada penanda banyaknya. Hum misalkan, Oh. ini kan ada mimnya. Hum, itu menandakan banyak. Hum, Banyak. seperti antum, tuh. Seperti alaikum, banyak. Jadi ini yang huruf-huruf yang kami tandain di bagian akhir itu adalah penanda bahwa kata fiil tersebut baik madin maupun mudhari diperuntukkan untuk yang jamak gitu ya, diperuntukkan untuk yang jamak. Oke, tadi Tandanya wawu alif gitu. bagaimana Pak Bambang? Tandanya wawu alif. Tandanya wawu alif Ya, belakang. di madin ada wau alif gitu ya. Kemudian di mudhari Jadi tandanya wawu nun. wau nun, Wawu iya. nun. Pak Iya, Guru, kalau yang mudore untuk guna, kalau huruf terakhir ya ada tasdid, gimana itunya ya? huruf terakhirnya ada tasdid maksudnya? Tasdid. Ini pas di mudorenya. Misalnya yang ini yastofu, nih kan kemarin ada yastofu. Kan belakangnya ada tasdid, huruf terakhir kan tasdid. Ya, nanti posisinya seperti yang tadi ya. Ada nun ya, ada nun di Hmm. akhir, kemudian
sebelumnya, ya, huruf sebelumnya disukunkan. Gitu. Walaupun bertasdid disukunkan juga. Yang bertasdid itu kan indikasi dia dua. Dua. Mm. Oh, Yang tetap aja bertasdid yang itu kan terakhirnya yang disukunkan Mm. ya. Kan misalnya Iya. fa ini, yastofu, kan fa yang Mm. bertasdid. Fa Nah, pertama baru sukun, kita fa setelah itu, kedua. ya, lalu setelah itu disesuaikan dari segi bunyi gitu. Ya, itu bisa tetap dia ada pergeseran bunyi gitu ya. Itu ada pergeseran bunyi, nanti akan ada penyesuaian dengan kemampuan lidah kita. Oke. Ya. Apakah kita ada contohnya di latihan kita yang sebelumnya? Ada di latihan, cuma kan belum dibahas kemarin tuh. Hmm, Yastofu dia di nomor 10. Di iya, nomor di 10. nomor Betul, 10. Guru. Iya. Nah, Hmm, itu kan ada tasdid. iya. Ya, jadinya bisa menjadi apa? Yes, Tofna, bukan? iya, stop. Nah, Itu atau fa-nya. itu Heeh. atau gitu bisa juga nanti itu fa, karena fa-nya itu dua Dua, heeh. dipecah gitu. Dipecah jadi tidak Heeh. bergabung gitu, tidak bergabung. Oh, Hmm, nanti mana yang lebih ya? Kalau tadi itu tetap posisinya ini. Nah, ini berarti digabung ya. Kalau ini ya. tetap posisinya disukunkan. Oh, yang Stop. satu Hmm. enggak itu ya jadi. Nah, itu ya. Ya stofnya. Yastovna. Nah, bisa juga pada posisi, nah ini mana yang lebih ringan diucap, dipisah karena itu kan pada dasarnya ada dua to, ada dua fa ya. Fa, fa sukun sama fa domah ya. Hmm. Tastofna, tastofuna. Nah, bagaimana kira-kira jadinya fa ini? Tof. Iya. Kalau ringan jadi kasroh ya. Kalau ringan. Ya, bisa tadi ini kan yang awalnya kan fa Ya, pertama sukun. Karena sukun udah kedua pindah ke domah. kedua, ya tadi tadi baris yang ada di ya, itu bisa ke jadinya pak ke pertama. Oh, oh, fa. Oh, yang awal ya. Iya. Stof. Nih. Dan jadi fathah. Ya Mm-mm. stofna. Ya stofafna. Iya, itu. Cuman lebih ringan yang di atas Yang di mengucapkannya. atas, ya Mm-mm. stof. Fa-nya sekali. Mm-mm. Itu. Jadi yang di atas Pak Guru. Ya Iya. stofnya. Ya, ini dua-dua ini bisa, dua-dua bisa. Oh, bisa Ya, bisa. dua-duanya. Ini secara ini ya, secara apa namanya? Secara analogi ya, secara kias ya. Itu. Nah, itu dia, Bu. Itu yang saya pahami Oh, tentang ya baik Pak perubahan ini. Guru. Hmm. Oke, baik. Kita lihat berikutnya nih. Tapi sebelum itu silakan dibaca sekali lagi, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Al-Madi, Al-Fi'lul Madi, kemudian Al-Fi'lul Mudhari. Silakan dibaca sekali lagi. Hum hadaru Yahduruna. jalasu Jalasun. Hum, Hadoru, Hum, Oh, ke Jalasu, bawah dulu. jalasu Jalasu Hunna, kunna. Jalasna, Jalasna. Hunna, Kunna. hunna Qaddamna. Qaddamna. hunna Hum, Hum Yahduruna, yahduruna. yahduruna Hum, Hum yajlisuna. Yajlisuna, Hunna, Kunna. hunna Yajlisna, Yajlisna. Hunna, Kunna. Yuqaddimna. Yuqaddimna. Iya, Di baik itu. Yuqaddimuna. Ini menjadi ciri ya, ciri pembelajaran bahasa Arab yang mempraktikkan teori pendidikan. Ya, nah, secara menurut ahli pendidikan, orang belajar itu
melalui penjenjangan. Karena itu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tasrif fi'il madin, tasrif fi'il mudhari untuk tunggal. Nah, sekarang tasrif madin, tasrif mudhari untuk jamak. Untuk jamak. Nah, itu urutan kedua. Lalu bagaimana yang dua? Bukankah dalam bahasa Arab ada dua? Gitu. Kalau pakai sudut pandang pendidikan, itu dua itu nanti diakhirkan. Apa pertimbangannya? Karena ada istilah analisis kontrastif menurut para pendidik. Ya. Analisis kontrastif dibandingkan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, terungkap bahwa dalam bahasa Indonesia tidak dikenal yang namanya dual-dual itu. Namanya musanna nanti istilahnya. Yang menunjukkan dua tidak ada dalam konsep bahasa Indonesia. Kalau tunggal jamak ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Walaupun dalam bahasa Inggris lebih mirip ya dengan bahasa Arab karena secara rumpun lebih dekat ya bahasa di Eropa dengan bahasa yang ada di Asia. Di Asia kan, Asia Misalnya barat di Arab dekat ya secara darat itu lebih dekat ya. Mungkin mirip Asia lebih Barat. lebih bisa dipahami. Kalau kita kan makin menjauh dari bahasa induk bahasa. Gitu. Kalau dulu mereka punya dua, kita ya awalnya tiga dan sebagainya. Nah, itu ya menurut pertimbangan pendidikan. Tapi kalau yang murni hanya kaidah ya, murni hanya bahasa, tidak mempertimbangkan aspek pendidikan, semua diborong, gitu. Langsung Langsung hafalin. diborong semuanya gitu. Langsung hafalin. Ya, itu langsung gitu. Nah, nah, oke. Apa kata dia? Ini coba Ibu Bapak bisa diamati bersama ya. Pelajaran ini katanya apa? Mengenalkan Perubahan perubahan fiil fi'il madin madhi dan mudhari apabila mubtada'nya jamak, mudzakkar atau mu'annas. Nah, Ya, ini dia. Mari kita bandingkan bersama ya. Mari kita bandingkan bersama. Eh, Oke, coba ya. Apa kalimatnya yang pertama apa? Al-jumlatu Hadarat hadarat talabatu. talabatu Hadarat talabatu. talabatu Hadarat talabatu. Nah, kemudian ketika dia berkembang ya, ketika dia berkembang menjadi jadi ismnya ya, jumlah ismnya ismiyah Talabatu hadaru. ya at-talabatu hadaru. Kalimat yang kedua, ibu-ibu, apa sekalian, teman-teman, apa? jalasal asatidatu Iya, jumlah ismiyahnya menjadi al al asatidatu jalasin iya. Terus hadaratit Talabatu. iya, terus at-talibatu at-talibatu hadorna hadorna. Oke, berikutnya yarkabud duyufu terus ad-duyufu ad-duyufu yarkabun. Iya, terus tajtami'u talibatu ya, at-talibatu yajtami'na iya. Kemudian yuqaddimu talibatu at-talibatu yuqaddimna. iya. Jadi contoh-contoh tadi dengan sangat apik ya, teliti, pas banget untuk mengantarkan kita pada pemahaman berikutnya. Silakan dibaca. Ada Ada perbedaan Ada perbedaan antara jumlah ismiyah fi'liyah dan jumlah dan ismiyah jumlah ismiyah apabila pokok kalimatnya jamak. kalimatnya jamak. Pokok kalimatnya jamak. Ini jamak. Iya. Pak. Pada jumlah fi'liyah, Jumlah fi'liyah ya, fi'ilnya tetap mufrad. tetap mufrad. Nah, sedang pada jumlah ismiyah, Ismiyah fi'ilnya ikut berubah ikut sesuai dengan sesuai jamak. dengan jamaknya. Ya, ini bahasa lain ya. Bahasa lain untuk mengungkapkan pemahaman yang ibu-ibu, bapak, teman-teman sudah miliki bersama. Ya.
Ya, tentu ya kita Bapak. punya bahasa masing-masing untuk mengungkapkan pemahaman yang itu dan kita sudah coba juga pahami bahwa kalau jumlah fi'liyah yang penting jenis mudzakkar muannasnya sudah terpenuhi. Sesuai. Ya, sudah sesuai. Sementara kalau jumlah ismiyah mudzakkar muannas mufrad jamak juga sesuai. Untuk memantapkannya, ibu-ibu, nah, Bapak sekalian, mari kita kerjakan latihan, ya. Tamrinat yang ada, ya, tamrinat yang ada pada materi setelah kaidah tadi. Kita kerjakan latihan. Coba kita lihat bersama. Yang pertama ini ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada beberapa kata. Ya, ada beberapa kata. Tugas kita adalah ibu-ibu, eh, Bapak sekalian, tugas kita adalah memilih sesuai, mana yang sesuai untuk mengisi tempat rumpang yang ada di sebelah kanan. Nah, yang ada sebelah kanan. Ya, itu latihan kita yang pertama. Latihan yang kedua adalah kita akan dilatih untuk melengkapi kalimat dengan fiil madi yang sesuai. Nah, ini kan perubahan yang tadi ya. Ini fi'liyah, ismiyah, fi'liyah dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan fiil mudhari yang ada dalam kotak ya, dalam kotak, bukan kotak, dalam dua kurung disesuaikan dengan fiil disesuaikan dengan eh, fa'il, ya, fiil fa'ilnya disesuaikan atau mubtada khobarnya disesuaikan dengan fokus perhatian pada fiil yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya, kemudian nanti di dal, nah ini kita dilatih untuk bisa mengungkapkan secara mandiri dengan idenya diberikan pancingan berupa jumlah fi'liyah. Ibu-ibu, bapak, teman-teman sekalian nanti diminta untuk mengubahnya menjadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Seperti yang tadi ya. Tentu penekanannya adalah pada bagian ya, penekanannya pada bagian perhatian pada bentuk jamak. Akhir pelajaran nanti ini ya, kita karena memang belum menjadi target kita untuk insya, maka ini ya materi insya ini nanti, contoh insya ini nanti kita jadikan sebagai materi untuk berlatih membaca. Ya, berlatih untuk membaca. Setelah itu nanti boleh ibu-ibu, ya mudah-mudahan sudah ada keberanian, ada kesanggupan untuk mencoba membuat karangan ringkas. Tapi kita membaca terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini agenda kita ini bisa kita bahas ya dengan waktu yang efisien ya, waktu efisien ketika kita bertemu di kelas Zoom kita. Ya, karena itu ibu-ibu bagus kalau sudah menyiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk saat ini silahkan berlatih secara mandiri terlebih dahulu untuk nomor satu. Nomor satu digadang-gadang, diterawang-terawang, ya, kira-kira cocoknya mana? Setiap kata yang ada di sebelah kiri itu, dan itu adalah semuanya fiil ini, ya semua fiil. Ada kata fiil yang ada di sebelah kiri itu dianggap pas untuk mengisi kalimat yang mana dari kalimat-kalimat yang ada pada sebelah kanan. Nah, mudah-mudahan nanti ibu-ibu untuk melancarkan kegiatan kita, nanti yang sudah selesai, ya mudah-mudahan masih ingat ya, angkat tangan
Ya, angkat tangan versi Zoom tapi ya, versi Zoom supaya kita bisa lihat perkembangannya. Dipersilahkan, kira-kira berapa eh, menit dibutuhkan ibu-ibu apa sekalian untuk latihan kita ini? Ya, nanti kita lihat ya. Nanti lihat aja. Yang sudah tolong kasih aba-aba. Kita harus tahu dulu. Oke, baik. Alhamdulillah, ibu-ibu apa sekalian sudah tuntas secara mandiri me- memilih pasangan yang cocok, ya, pasangan yang cocok untuk setiap nomor. Nah, sekarang mari kita lihat ya pilihan masing-masing untuk setiap nomor. Kita mulai dari Pak Bambang ya. Nomor satu apa Pak yang Bapak pilih untuk nomor satu? Al-Qoda. Aukoda maksudnya. Al-Qoda. Iya. Ya. Oke, terus nomor dua Uh, Hajaru. Hajaru. Hijrah. Hajaru. Hajaru. Oke, bagus. Kemudian berikutnya Nomor tiga ya betul ya, Pak Guru. ya untuk nomor tiga Robihuna. Robihu. 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 Oke, Robihu. baik. Robihu. Oke, baik. Terus yang nomor empat Antador. Antador. Antadoro. Antazoro. Intazoro ya, bukan antazoro. Oh, Intazoro. Intadoro. Iya. Oke, berikutnya untuk nomor lima Nazalu. Nazalu. Oke, baik. Nomor lima Nazalu. Untuk nomor enam Toro. enam Toro. Oke, baik. Tuh, Toro. Kalau Tora, Sudiro. Pemain sinetron, main Sinet. film. Si Banyu Biru. Oke, berikutnya nomor tujuh. Bidota. Bidot. Ingat Pak, Bidota. itu ya, ada alif. Temenan. Ada alif, Bu. Temenan. Ada. Oh, ya. Badota. Kok bidot? Badota. Ada fiil yang begitu bacanya badota itu ada. Dipertimbangkan ya Pak ya, dipertimbangkan ya intinya. Itu. Iya, ya. Tapi tetap dalam pemahaman Bapak itu badota ya. Eh, ini fi'il madi Pak Guru ya. Badota. Ba bad bado Oke, nggak apa-apa ya nanti kita dalami ya pada itu ya, dalami. Delapannya, ihtafalna. Ihtafalna. oke, oke berikut yang sembilan, 9 ista'alta. Ista'alat ya. Ista'alat. iya, oke bagus. Farihna. 10 farihna Pak Guru. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih. Berikutnya, coba dilihat ya, Yana. Bu Yana, coba lihat apakah ada yang berbeda. Nomor itu, kalau saya nomor itunya ini menunggu. Nomor satu menunggu saya. Ah, Bu Yana, wah, cara pandangnya berbeda begitu. Orang kita ngomongin bahasa Arab, dia mah bahasa Indonesia. Buras, siapa Buras? Buras. Mungkin Buras bisa satu ide. Bagaimana? Ada yang beda atau ada yang sama? Sama Pak Guru. Sama ya, oke bagus ya. Bu Nuri, ada yang sama? Ada yang beda, Ada yang Pak beda ya? Guru. Nomor berapa yang beda? Nomor
Nomor 1 Intazoro. Nomor 1 Intazoro. Oke, terus Nomor 4 Aukoda. nomor 4-nya di Aukoda. Oke, baik. Ya, Terus udah yang lain sama. yang lain sama ya. Baik. Berikutnya. Ainun, apa ada kendala untuk itu? Oke, baik. Suaranya nggak ada ya? Ya, kita telah ini ya, kita telah ini. Ini ada dua ya, ada dua nomor yang berbeda. Itu artinya ini kata yang tidak sama, posisinya adalah kata yang kedua dan ketiga ya. Jadi untuk nomor 1 beda ya, ini pilihannya untuk nomor 1 beda. Kemudian nomor 4 ya, cuman itu aja, nomor 4 aja berbeda. Nomor 4 yang berbeda, sementara nomor lain sama. Ya, sementara nomor lain yang sama. Mari kita Baik, lihat. Kecuali tadi Pak yang Guru. agak susah karena Bu Yana kita tanya itu pilihannya apa, dia jawabnya bahasa Indonesia itu aja yang agak. Mana aja ucapan nomor 7-nya Baldot, Pak Bambang. Baldot. Kan tadi Pak Bambang bacanya Baldota ya. Mbak Dut. Oh, Mbak. Baldot. Iya, ininya kecuali Bu Yana yang kita agak susah konfirmasi karena yang lain ngomongin bahasa Arab, apa Bahasa Toro, Indonesia. apa Intazoro, apa Auqoda, beliau beliau Ya, saya bahasa Indonesia. Bu ya Yana bisa belajar nggak jawabnya bahasa Arabnya gitu? Inta Nomor Zoro. satunya di mana gitu? Nomor apa beda atau Intazoro. sama dengan yang sudah Satu. ada? sama Enggak. nggak Bu sama yang Pak Bambang. Yang satu aja saya. Ah, Yang satu Intazor. oke. Yang dua ada yang beda nggak dengan yang tadi Pak Bambang atau dengan Bu Nuri? Nomor Mana lagi yang beda Bu? sama nomor nomor 4 Ukodu. Nomor Ukod. 4 Ibu apa? Ukod. Kod. Iya, nomor 4 tuh kod. Oke. Bukan. Coba beda Kok bacanya. udah beda lagi. Jadi di situ aja ya yang beda. Mari Itu kita kan lihat ya. fi'il, Bu. Fi'il. Kayaknya mah Ya, kita fokus lah kalau gitu ya sebagai ini untuk bahas. Apakah nomor 1 cocoknya intazoro atau auqoda? Nah, gitu kan jadinya ya. Iya, Nah, ya. kemudian yang bagaimana dengan nomor 4? Nah, nomor 4 apakah cocoknya ini Iya, intazoro Allah ataukah atau auqoda? Aukoda. Mm-mm. Itu. Auqoda. Baik, mari kita lihat ya. Intazoro, pemahaman ibu-ibu. Ya, Bapak apa menunggu. maknanya intazoro? Menunggu. 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 Oke, menunggu ya. Kemudian auqoda. Menyalakan. 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 Tetap menyalakan. Menyalakan atau menghidupkan. Menyalakan. Menyalakan atau menghidupkan. Ya. Menyalakan atau menghidupkan. Tetap. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Kalau ya nomor satunya auqoda, kalau nomor satunya pilihan pertama dari Pak Bambang tadi, kalau nomor satunya auqoda itu apa ininya maknanya Pak Bambang dan yang sepaham? Menyalakan kendaraan dari subuh gitu, Guru. Subuh. Kan ini Pagi-pagi. kerja.
Jalannya jam berapa nyalain dari subuh, Pak? Iya. Apa Pak maknanya? Apa ya? Kalau saya dikiranya gini Pak Guru. Jadi Nah, Manasin memanaskan mobil. kendaraan dari tubuh gitu Pak Guru. kalau untuk makna ya, untuk makna supaya berasa diawali dari subjeknya dulu, Oh, Ayo. tidak serta-merta mengikuti Udah urutan dandan. yang ada dalam bahasa Arab. Arab. Fiil fa'il. Apa Pak subjeknya? apa jadi ya? Kan apa ya kan? Bekerja gitu. Apa bukan Hmm. bekerja ya? Oh, Baik. Kalau Bu Ros bagaimana Bu Ros pemahaman Ibu? Kalau orang ragu-ragu nggak artinya Pak Guru, jadi masih menebak apa semana. Ya, apa tadi Dikira yang sih mengendarai, tertebak apa? Hah? Tembak. Ya. mengendarai. Oh, intazoro Ibu pahami artinya mengendarai. Bukan yang alkoda. Oh, yang aokoda. Aokoda maknanya mengendarai. Oke, baik gitu ya. Jadi maknanya bagaimana kalau begitu? Eh, Bekerja mengendarai mobil lagi pagi-pagi. Iya, oke baik ya. Itu artinya nalarnya dapatlah nalar bahasa gitu ya. Nalar bahasa ya. Kalau Pak Bambang bagaimana Pak hasilnya? Pekerja menyalakan. kendaraan gitu. Iya baik ya. Ya, Nah, pagi-pagi gitu. oke baik. Kalau Bu Nuri karena pilihannya intazoro apa jadi maknanya? Karena karena pekerja nungguin mobil pagi-pagi gitu. Ya, Mau jalan kerja. oh, berarti ini kan beda persepsi ya. Kalau ada dalam Mm-mm. benak Pak Bambang, ini adalah pekerjanya atau buruhnya atau karyawannya, karyawan kaya Iya, atau nungguin mobil. bekerja ya atau bekerjanya dengan orang kaya. Gitu. Ke Ya, mobil. ya bekerja dengan orang kaya, dia bekerja sebagai supir. Pagi-pagi udah nyalain. Nah, kalau Bu Iya, Nuri ini pekerja dalam arti umum ya, yang biar tidak terlambat ke tempat kerja, Iya, pakai kendaraan Pagi-pagi. umum, harus berangkat pagi-pagi dari pagi-pagi rumah, sehingga harus nunggu, gitu, nunggu kendaraan. nunggu. Oke. Baik, gitu ya. Nanti kita pertimbangkan. Untuk nomor 4 ini kalau intazoro al-harisu an-naro lailan apa maknanya apa Bambang? Aisu. Menunggu hari-hari yang genting. Bapak dapat dari mana ide begitu ya? Nunggu hari-hari Pengaruh yang lah. penting. Harinya Subjeknya dulu, buras Pak. yang lagi Subjeknya genting. dulu, Pak, biar lebih terbantukan. Isu al-harisu menunggu hari uh, hari sunnah Subjeknya dulu, Pak, biar terbantukan. al-harisu ya al-harisu al-harisu wah Oke, baik. Kalau Bu Ros apa? Kalau Bu Ros? Kalau ras itu pemahamannya intazar itu memperhatikan, Nah, bagaimana jadinya? melihat, melihat harisunya, cuman nggak tahu Pak Guru Oh, harisu itu apa. iya. Luput Itunya dari api di perhatian. malam hari gitu, apa ya, Iya. lampu Oke. lampu di malam hari. Oh, iya. Baik. Tuh, ya. Oke. Beda Kalau Bu persepsi. Nuri apa? Dengan pilihannya Ya, Aukoda? itu karena penjaga nih harus misalnya penjaga atau penjaga keamanan atau Hmm, security ya hmm. nyalain api malam-malam kan yang Iya. itu yang Jadinya yang dijaga nyalain api tetapi jangan. malam-malam kan penjaga. Oke, iya, baik. Nih, saya sepaham ini dengan yang berpendapat bahwa nomor 1 itu intazoro. Dalam pengertian tadi menunggu tadi ya.
Menunggu kemudian sepaham bahwa yang nomor 4 itu auqoda. Auqoda itu menyalakan ya, menyalakan dalam pengertian ini adalah menyalakan kaitannya dengan api ya, api anak, ya. bukan menyalakan mesin, bukan menyalakan handphone, bukan menyalakan televisi, bukan menyalakan mobil. Dalam bahasa Arab itu ada kata yang bermakna menyalakan itu. Itu ya. Cuman kalau bahasa Indonesia kita ya semua dinyalain gitu. Semua dinyalakan. Itu. Ya, selebihnya oke ya, selebihnya oke. Eh, ini tinggal nanti dimantapkan lagi. Mungkin ada diskusi lanjutan untuk yang lain ya. Nanti kita Bacanya ya. coba ya, coba Bacanya. kita tindak lanjuti pada pertemuan kita yang akan datang ya. Pertemuan kita yang akan. Mohon disiapkan ya ibu-ibu apa sekalian sehingga nanti bisa lebih efisien waktu kita untuk membahas latihan Ya, kita. Pak Guru. Baik, itu kajian kita pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah sudah kita bahas kaidah dan latihan pertama untuk kegiatan awal. Kegiatan awal memberikan Tamrinat. pilihan-pilihan, nanti silahkan dimantapkan pilihan-pilihan tersebut sehingga nanti enak untuk kita diskusikan. Baik ibu-ibu, apa sekalian teman-teman sekalian, dengan demikian maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua usaha kita dan mempertemukan kita pada kesempatan berikutnya. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama, sama-sama. Pamit ya. Pak Guru. Iya.